Anime Tokyo Revengers Season yang ketiga episode yang ke-8 dibuka dengan sebuah potongan pendek. Cerita singkat yang luar biasa menarik. Di mana tepat setelah Pea sudah berhasil mengalahkan Shin Madarem di dalam pertarungan 1 lawan 1. Maka tanpa menunggu lama, Payan pun langsung berkata seperti ini dengan lantang. Menuju kepada Takemichi. Ketua tugas pertamaku sudah selesai. Jadi sekarang giliranmu untuk membakar semangat dari para anggota Toman. Oleh karena itu sisanya kuserahkan kepadamu. Mendengar perkataan yang baru saja diucapkan oleh Payan itu, Takemichi pun seketika langsung meresponnya. Baiklah, dengar kisah kita tak, mulai dari detik ini. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Jadi bersiaplah, karena aku akan mengakhiri semuanya di dalam pertarungan malam ini. Nah, mulai dari sanalah, pertarungan yang sesungguhnya antara geng Yokohama Tinggiku melawan geng Toman generasi pertama, akhirnya secara resmi dibuka. Di mana semua anggota geng dari kedua kubu akhirnya seketika langsung berlari dan juga langsung melompat untuk dapat saling mengalahkan. Singkat cerita, setelah beberapa saat berlalu, dan di saat pertarungan ini sudah dimulai, maka satu persatu anggota terkuat dari Toman akhirnya mulai berteriak menuju ke arah Takemichi. Takemichi, lupakanlah para berandalan lemah ini, dan fokus kepada tujuanmu saja. Hal yang serupa pun diucapkan juga oleh Chief Matsuno, yang saat itu sedang bertarung di hadapannya. Takemichi, ayo cepat ikuti kami. Karena kami semua akan membukakan jalan, supaya kau bisa cepat sampai menuju ke tempat dari kisah kita. Mendengar semua perkataan dari teman-temannya itu, Takemichi pun seketika langsung tersenyum, serta tanpa pikir panjang, dia pun segera mengikuti permintaan dari teman-temannya itu. Tidak hanya sampai di situ, karena di saat yang bersamaan ini, Takemichi yang saat itu nampak sangat bersemangat, akhirnya kembali berkata seperti ini di dalam hatinya. Baguslah, setelah perjuanganku selama ini, akhirnya aku pun bisa sampai di tempat ini. Di mana satu-satunya cara yang saat ini bisa kita gunakan untuk dapat menciptakan masa depan paling bahagia adalah dengan cara mengalahkan kisah kita secara langsung. Mengingat dialah satu-satunya orang yang selama ini selalu mengganggu rencanaku, dan dia jugalah orang yang selalu merubah masa depan menjadi kembali hancur. Atau dengan kata lain, saat ini, aku harus mengalahkan kisah Kitata, karena dialah time lever kedua yang selalu melakukan lompatan waktu, sama seperti diriku ini. Nah, walaupun pada awalnya, rencana dari Toma untuk bisa mengalahkan Gentaichi berjalan dengan sangat mulus. Namun pada panel berikutnya, tiba-tiba saja langkah kaki dari Takemichi akhirnya seketika langsung berhenti, tepat di hadapan Izana Kurokawa. Di mana pada momen ini nampak kemunculan dari Izana Kurokawa, yang saat itu sedang berdiri dengan tega, sambil menginjak kepala dari Shin Madarem, dan juga berkata seperti ini. Minggir kalian semua. Walaupun aku ini bukanlah orang yang suka membalaskan kekalahan, tapi jika terus aku biarkan, maka reputasi dari geng Tejiku akan menjadi hancur, dan juga dicap sebagai geng yang lama. Nah, melihat kehadiran dari Izana Kurokawa, Payan yang saat itu nampak sangat bersemangat, akhirnya langsung berlari menuju ke arah Izana, sambil melayangkan satu buah pukulan meteornya. Dengan niat untuk mengajari Izana, dan juga mengalahkannya dengan satu kali pukulan. Tapi sayangnya kali ini Payanlah yang harus kembali dibuat kecewa. Karena faktanya kecepatan dan kekuatan dari Izana Kurokawa jauh lebih hebat daripada Payan. Serta di saat yang bersamaan, Izana pun segera melancarkan satu buah serangan balasannya, tendangan kaki kiri. Hingga pada akhirnya, Payan pun seketika langsung terjatuh di tanah dan pingsan. Saat itu juga, melihat semua hal itu di depan matanya, semua orang yang ada di dalam medan tempur ini akhirnya seketika langsung berhenti. Karena mereka semua sama sekali tidak menyangka jika petarung skuad Mayon ternyata mampu dikalahkan dengan sangat mudah hanya dengan menggunakan satu kali tendangan saja. Tentu saja semua hal tersebut berdampak sangat fatal kepada mental dari para anggota Toman lainnya. Sehingga Toman pun menjadi kehilangan momentum dan juga rasa percaya diri mereka. Serta Tanjiko lah yang saat ini akhirnya mulai melakukan penyerangan balik. Nah, menariknya, tepat di saat yang bersamaan tersebut, Izana pun tanpa pikir panjang akhirnya kembali berkata seperti ini kepada semua teman-temannya. Dengar, sekarang adalah waktunya bagi kita. Atau dalam tanda kurung, sekarang adalah waktunya bagi para anggota dari generasi terburuk untuk bisa bergerak dan juga mengalahkan mereka semua. Mendengar ucapan dari Izana Kurokawa itu, maka para anggota S62 yang ada di belakangnya akhirnya seketika langsung berbaris. Serta mereka pun juga sudah siap untuk terlibat secara langsung di dalam pertempuran ini. Mulai dari Yasui Romujo, Mochizuku Kanji, serta tidak ketinggalan juga Ran dan juga Rindu Haitani. Semua momen menegangkan tersebut pun berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Hingga pada panel berikutnya,
Mochi, yang saat itu bergerak paling pertama akhirnya, langsung berlari menuju ke arah naga kita dengan niat untuk menyerangnya dan juga menjatuhkannya. Melihat hal tersebut di depan matanya, Chief Wei pun tidak bisa tinggal diam. Sampai pada momen itu, Chief Wei pun seketika langsung memutuskan untuk demi bisa menghentikan Mujizuku Kaji, supaya Takemichi tetap bisa meneruskan langkah kakinya menuju ke arah kisah kita. Nah, akibat terkena tendangan terbang dari CV tersebut, Mochi yang saat itu kebetulan sedang tidak siap, akhirnya seketika langsung terpental dan juga terkapar di tanah. Hal yang serupa pun terjadi juga dari sudut pandang lain, di mana pada momen itu, kini giliran pasangan Ran dan juga Rijo Haitani yang akhirnya mulai berjalan menuju ke arah kerumunan untuk dapat mendatangkan Kishiba dan juga Sota Kawata, sambil berkata seperti ini kepada mereka berdua. Haha, sayang sekali. Kakakmu yang terkenal sangat kuat sekarang tidak bisa datang. Dengan begitu, maka kau pun akan aku kalahkan dengan sangat mudah. Nah, selain pertarungan dari ketiga orang di atas, ternyata pada halaman berikutnya, kedua orang anggota geng Tenjiku yang tersisa akhirnya seketika langsung memutuskan untuk ikut bergerak menuju ke dalam medan tempur. Di mana pada satu sisi, Kakucho memutuskan untuk berjalan menuju ke arah Takemichi dengan niat untuk menghentikannya dan juga mengalahkannya. Begitu pula dengan Yasuhiro Mucho, di mana pada sisi yang lain, Muchopo langsung bergerak menuju ke arah Inisesu dengan niat untuk menantangnya bertarung 1 lawan 1. Mulai dari sanalah, pertempuran antara para eksekutif Tenjiku melawan para wakil kapten yang datang di dalam medan tempur ini akhirnya seketika langsung dimulai. Di mana di dalam praktiknya, pertempuran yang paling pertama terjadi adalah duel 1 lawan 1 antara Haji Maiko Konan melawan Inui Seisu. Mengingat pada momen itu, Inui yang nampak sangat emosi dengan perubahan sikap dari Haji Maiko Konan akhirnya seketika langsung berkata seperti menuju kepada dirinya. Woi, aku sudah lama sadar bahwa Black Dragons bisa hancur seperti sekarang. Semua adalah gara-gara diriku. Tapi di sisi lain kau pun juga harus sadar bahwa Akan sudah lama mati. Dan aku ini bukanlah Akan. Mendengar semua ucapan tersebut dari Inui Seisu, Kokopung tanpa pikir panjang akhirnya seketika langsung menendang tubuh dari Inui Seisu sambil berkata seperti ini kepadanya. Hah, apa maksudmu barusan? Aku sama sekali tidak peduli dengan semua itu. Karena bagiku saat ini uang adalah segalanya. Dan aku pun hanya hidup demi bisa mendapatkan uang. Oleh karena itu, aku pun sama sekali tidak peduli dengan semua hal tersebut. Jadi, jika kau tidak mau bergabung menuju ke dalam geng Tenjiku, maka akulah yang akan mengalahkanmu. Nah, tepat di saat yang bersamaan itu, maka Shin Po kini seketika langsung dipotong oleh sepenggal kisah masa lalu yang terjadi ketika mereka semua masih kecil. Khususnya antara singkat cerita Koko, Inui dan juga Kan ternyata sudah sangat dekat ketika mereka bertiga masih duduk di bangku sekolah dasar, di mana hampir setiap hari mereka bertiga pun selalu berangkat ke sekolah bersama dan pulang pun juga bersama-sama. Hingga saking dekatnya hubungan mereka, Koko yang saat itu sudah mulai beranjak dewasa akhirnya mulai menaruh perasaannya kepada kakak dari Lui, yaitu Akan. Tidak hanya itu, karena pada panel yang sama ini, Koko pun tanpa pikir panjang akhirnya langsung mengungkapkan semua perasaannya menuju kepada Akan dengan berkata seperti ini kepadanya. Akan, aku sangat mencintaimu dan kau adalah cinta pertamaku. Jadi ketika nanti kita sudah besar, maka tolong menikahlah denganku. Menyaksikan semua perkataan dari Ajim Kokonoi tersebut, Akan repot seketika langsung meresponnya. Haha, baiklah Koko. Tapi aku ingin kau berjanji hal yang sama. Di mana ketika nanti kau sudah dewasa, maka kau pun harus memberanikan dirimu lagi untuk mau mengajakku menikah secara langsung. Karena jika kau mau berjanji kepadaku, maka aku pun akan bersedia untuk menunggumu sampai nanti kau dewasa. Mendengar jawaban tersebut dari Akan, Koko pun seketika langsung tersenyum. Karena pada akhirnya, dia pun bisa menyampaikan semua isi hatinya tepat kepada orang yang dia sukai. Tapi sayangnya, semua momen bahagia tersebut tidaklah berlangsung cukup lama. Karena setelah beberapa hari berlalu, tiba-tiba saja sebuah tragedi buruk yang datang menimpa Koko dan juga Kan akhirnya seketika langsung terjadi. Di mana pada momen ini, rumah tempat tinggal dari Inui nampak terlihat sedang terbakar dengan api yang sangat besar sekali. Melihat hal itu di depan matanya, Koko pun seketika langsung berlari dan masuk ke dalam rumah yang terbakar itu dengan niat untuk menyelamatkan orang yang sangat dia sayang, yaitu Inui Akan. Namun setelah dirinya berhasil keluar dengan membawa satu tubuh di gendongannya itu, maka di momen yang sama tersebut, Koko pun seketika harus kembali kecewa. Mengingat, ternyata orang yang berhasil diselamatkan oleh Hajime Kokonoi tersebut
adalah adik dari yang aneh yaitu Inui Sesu. Menyadari semua hal tersebut, Koko pun tiba-tiba saja menjadi lemas. Karena dengan besarnya api ini, maka sudah tidak mungkin lagi bagi dirinya untuk bisa masuk ke dalam rumah itu lagi demi bisa menyelamatkan Akan. Setelah beberapa saat berlalu, Shin pun kini seketika langsung berpindah menuju ke dalam rumah sakit. Di mana pada momen ini, nampak kemunculan dari Nui Sesu dengan luka bakar di bagian wajahnya. Tidaknya itu, karena pada ruangan yang berbeda, terlihat juga kemunculan dari Akan, yang saat itu sedang berada di dalam kondisi kritis akibat luka bakar yang dideritanya pada sekujur tubuhnya. Nah, menyadari semua hal itu terjadi kepada kakaknya, Inui pun seketika langsung bercerita menuju kepada Koko. Koko, aku tadi sempat mendengar pembicaraan dari orang tuaku bersama dengan para dokter, di mana secara singkat, untuk dapat mengobati luka bakar di seluruh tubuh Akan, dan juga menyelamatkan Akan dari masa kritis, maka biaya pengobatan yang dibutuhkan adalah sekitar 40 juta. Namun karena saat ini kondisi dari orang tuaku sedang tidak memungkinkan, maka sudah jelas akalnya pun tidak akan bisa disembuhkan. Mendengar perkataan itu dari Nui, Koko pun seketika langsung membalasnya. Siap, kenapa semua hal ini harus terjadi? Baiklah, aku pun akan bekerja dengan keras, dan aku pun akan hidup demi uang, supaya akan bisa disembuhkan. Dan aku pun bisa menepati janjiku kepadanya. Intinya mulai dari detik itulah, Koko akhirnya terlibat di dalam dunia berandalan. Dan juga mulai dari sanalah, Koko pun memiliki tujuan besar, serta terobsesi dengan apa yang namanya uang. Nah, setelah beberapa saat berlalu, Shin pun kini kembali berpindah menuju ke dalam medan tempur. Mengingat pada momen ini, pertempuran antara Koko dan juga Inui akhirnya kembali berlanjut. Di mana di dalam praktiknya, mereka berdua pun terus-menerus melayangkan pukulan dan juga tendangannya menuju ke arah tubuh dari musuhnya. Hingga tepat ketika Koko saat itu sudah mulai sadar dan juga sudah mulai tenang. Maka di saat yang bersamaan, dia pun langsung menjadi Inusas sambil berkata seperti ini kepadanya. Inui, aku sudah lama sadar jika Akan sudah lama mati. Tapi meskipun begitu, aku tidak bisa mundur lagi. Karena sejatinya, aku sudah memilih untuk bergabung ke dalam geng Tenjiku, yang artinya tidak peduli apapun yang terjadi, kau ini adalah musuhku. Nah, tepat di tengah ketegangan itu, Mucho yang merasa bahwa Koko sudah tidak bisa bertarung lagi, akhirnya seketika langsung berjalan menuju ke arahnya sambil berkata seperti ini kepada Koko. Koko, tugasmu sudah selesai. Jadi sekarang giliranku yang akan bertarung melawannya. Melihat semua hal itu di depan matanya, Inui pun tidak bisa tinggal diam. Hingga di saat yang bersamaan, dia pun langsung berlari menuju ke arah niat untuk menghajarnya dan juga menjatuhkannya. Tapi sayangnya, respon dari Yasuhiro Mucho ternyata jauh lebih cepat daripada kecepatan serangan Inui. Mengingat pada halaman yang sama itu, Mucho pun tanpa pikir panjang akhirnya seketika langsung menghindar. Serta dia pun langsung menarik tubuh dari Inui, lalu membantingnya dengan sangat kencang ke arah tanah menggunakan gerakan judonya. Akibatnya, tubuh dari Inui pun seketika langsung menjadi terkapar dan dia pun tidak mampu bangkit kembali. Di momen inilah, Izana pun segera memuji kehebatan dari Yasuhiro berkata seperti ini kepada Hanma. Lihatlah, Mucho adalah salah satu yang terkuat. Karena dulu dia pernah dipenjara akibat membuat para lawannya lumpuh, mulai dari bagian pinggang sampai dengan bagian kakinya. Mengingat gaya bela diri judul milik Mucho sangatlah berbahaya sekali. Di mana jika Mucho sudah membatik tubuh para lawannya, maka tidak ada satupun dari mereka yang nantinya bisa bangkit kembali. Hal yang serupa pun terjadi juga dari sudut pandang Chifuyu Matsuno karena pada halaman yang berikutnya, kini giliran Chifuyu lah yang mulai melakukan 2-1 lawan satunya melawan Mochizuku Kanji. Di mana di dalam praktiknya, duel antara Chifuyu melawan Mochizuku Kanji adalah duel adu kekuatan. Di satu sisi, tepat ketika Mochi sedang lengah, maka Chifuyu pun tanpa pikir panjang akhirnya seketika langsung melompat lagi sambil melayangkan satu buah tendangan terbangnya menuju ke arah tubuh dari Mochi. Tapi sayangnya, serangan dari Chifuyu tersebut sama sekali tidak berarti apa-apa. Mengingat di momen itu, Mochi pun mampu menahan dengan semua serangan dari Chifuyu Matsuno menggunakan kedua tangannya. Hal yang sama pun dilakukan juga oleh Mochizuku Kanji. Di mana pada momen ini kini giliran Mochizuku Kanji lah yang mulai melancarkan satu buah pukulan meteornya menuju ke arah tubuh dari Chifuyu Matsuno menggunakan kekuatan penuh. Tapi lagi-lagi serangan kedua dari Mochi ini akhirnya kembali berada di tangan dengan sempurna oleh Chifuyu Matsuno menggunakan kedua tangannya.
Walaupun pada akhirnya tangannya putus menjadi terasa kesakitan. Dan tubuhnya pun seketika langsung terpentang karena power dari Mochi suku KJ sangatlah luar biasa hebat. Intinya di dalam duel 1 lawan 1 ini, Mochi dan juga Chifuyu sama sekali tidak mencoba untuk menghindar. Karena pada dasarnya, mereka hanya terus mengadu kekuatannya dengan cara saling bertukar serangan. Namun hal yang berbeda, justru kini malah terlihat dari sudut pandang lain. Di mana pada momen berikutnya, kini giliran pertarungan antara Ran dan juga Rindu Waitani melawan Sota dan juga Hakai Shiba yang akhirnya kembali mendapatkan sorotan. Mengingat pada momen itu, nampak Hakai dan juga Saakawata yang terlihat sudah babak belur. Di satu sisi, tangan kanan dari Saakawata sudah tidak bisa digunakan lagi untuk bertarung. Sedangkan di sisi lain, hal yang serupa pun terjadi juga kepada Hakai Shiba, di mana tubuhnya saat ini sudah terluka sangat parah akibat dihajar terus-menerus menggunakan tongkat besi oleh kakak dari Rindu, yaitu Ran Haitani. Melihat semua hal itu di depan matanya, Rindo pun menjadi semakin bersemangat. Hingga pada momen yang sama ini dia pun, tanpa pikir panjang, akhirnya langsung berkata seperti ini menuju kepada Anggri. "Woi, ayo cepat maju sini. Kali ini, aku tidak akan main-main lagi. Serta kali ini, aku pun tidak akan langsung setelah mematahkan tanganmu yang lainnya." Nah, menyaksikan jalannya pertarungan, ini yang nampaknya mulai menjadi berat sebelah. Maka di saat yang bersamaan, Izana pun seketika langsung melangkah sambil berkata seperti ini kepada semua orang. "Woi, dengarkan. Tenjiku memiliki para anggota terkuat yang berasal dari generasi terburuk. Jadi tidak peduli sekeras apapun perjuangan kalian. Namun pada akhirnya hasilnya akan tetap sama. Yaitu Toman tidak akan pernah bisa menang." Itulah semua poin bocoran cerita singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian di dalam satu kesempatan yang sama ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis. Dan salam baku hantam. Di hati,